Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam kehidupan tidak selamanya kita mengalami kesenangan. Manusia pasti akan dihadapkan dengan cobaan dan kesulitan. Jangan khawatir, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu amalkan dua doa pendek ini jika sedang dalam kesulitan. Maka inilah amalan doa pendek paling mustajab yang diajarkan Rasulullah SAW agar terhindar dari kesulitan dan segera dapat kebahagiaan. Inilah doa pendek dibaca jika sedang dalam kesulitan. Doa pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Ini adalah doa Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan dalam kondisi sulit dan terhimpit. Bacalah doa ini, lalu sampaikan hajat dan kesulitan yang sedang dialami. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, doa Nabi Yunus tatkala ia berada di dalam perut ikan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya tak seorang muslim yang berdoa kepada Robnya dengan doa tersebut dalam kondisi apapun, kecuali Allah akan mengabulkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 350. Doa kedua, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai tempat diri bagi kami, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata bahwa Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan dilempar ke dalam api yang membara. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan kalimat tersebut dalam ayat, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadis riwayat Bukhari. Sejarah mencatat bahwa doa Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah salah satu bacaan yang kerap diucapkan oleh para nabi dan para ulama, baik dalam keadaan lapang maupun saat menghadapi cobaan besar ataupun fitnah yang berat. Kekuatan doa Hasbunallah wa ni'mal wakil melebihi kekuatan apapun di dunia ini, serta menegaskan semangat tauhid pada diri orang mukmin, yaitu bahwa hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri, dan pengakuan bahwa semua makhluk ciptaannya adalah lemah atau tidak abadi. Bahkan doa Hasbunallah wa ni'mal wakil ini merupakan untayan ayat Al-Quran dengan makna yang terkandung hikmah yang agung di dalamnya. Sahabat yang beriman, demikian itulah dua doa pendek jika sedang dalam kesulitan paling mustajab diajarkan Rasulullah pada umatnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berdoa menjadi salah satu cara agar sebuah keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rajin berdoa, maka akan semakin membuat kita merasa dekat dengannya. Ada begitu banyak doa yang diucapkan oleh kaum muslimin, mulai dari doa meminta rezeki, kesehatan, jodoh, dan lainnya. Tidak hanya untuk duniawi, masalah akhirat juga tidak luput dari doa yang diucapkan setiap hari. Selain manusia biasa, Rasulullah SAW ternyata senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dirinya sudah mendapatkan jaminan menjadi penghuni surga. Bahkan ternyata ada doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tentu saja sebagai kaum muslimin, kita juga ingin tahu doa apakah yang sering dimintai oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut informasi selengkapnya. Ternyata doa yang paling sering dilantunkan oleh Rasulullah SAW adalah yang berkaitan dengan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat.
Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, doa Nabi SAW yang paling sering diucapkan ialah, Ya Allah, Ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, doa tersebut berbunyi, pengertian kebaikan dunia mencakup seluruh yang dibutuhkan manusia di dunia, sehingga dengannya ia akan menjadi baik. Misalnya, sehat, rezeki yang halal, rumah tinggal yang nyaman, istri solehah, anak-anak penyejuk mata, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ketantraman, dan lain-lain. Lain halnya dengan kebaikan akhirat. Menurut Ibnu Katsir mengartikan mengenai kebaikan akhirat. Kebaikan di akhirat yang tertinggi ialah berhasil masuk surga dan menikmati kondisi-kondisi yang menyertainya. Seperti perasaan aman dari ketakutan yang paling dahsyat di aras, dimudahkan proses hisab atau perhitungan amal, dan lain-lain yang merupakan kejadian-kejadian yang menyenangkan di akhirat kelak. Doa meminta kebaikan ini diakhiri dengan permohonan supaya terlindung dari siksa api neraka. Tujuan dari doa ini jelas, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kehidupan kita di dunia serta mendapatkan kemuliaan di akhirat dan juga terbebas dari siksaan neraka yang sangat menakutkan. Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan, pernah terjadi satu peristiwa, Rasulullah SAW mengunjungi seseorang yang sedang sakit. Kondisi orang yang sakit ini sudah sangat mengenaskan. Beliau pun menanyakan asal muasal kejadian. Apakah engkau berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah sebelumnya? Lelaki itu menjawab, ya, sebelumnya aku berkata, Ya Allah, hukuman yang akan engkau timpakan kepadaku di akhirat, segerakanlah di atas diriku di dunia ini. Maka beliau SAW berkata, Subhanallah, engkau tidak akan sanggup memikulnya. Mengapa engkau tidak berdoa meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta terbebas dari api neraka? Begitu juga kejadian menarik pernah dialami Anas bin Malik. Sahabat mulia ini diminta untuk mendoakan orang-orang yang mendatanginya. Lantas beliau berdoa, Ya Allah, ampunilah kami, kasihilah kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka meminta doa yang lain, maka Anas radhiyallahu anhu memanjatkan doa yang sama. Kemudian berkata, seandainya kalian telah dianugerahi ini, sungguh kalian telah dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Sahih. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa doa menjadi perantara antara kita dan Allah, maka perbanyaklah berdoa kepadanya. Jangan lupa untuk meneladani Rasulullah SAW, sebab beliaulah tauladan terbaik di dunia ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah